Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan semangat. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3, 4. Hiduplah Indonesia Raya. Anak-anak, sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan kalian presensi di WA Group. Anak-anak, ketika kalian berangkat sekolah, kalian naik apa? Ya, sepeda. Sepeda ketika di kayu itu menggunakan gaya apa? Ya, gaya otot. Tema pada pagi hari ini adalah gaya. Anak-anak, kalian nanti akan mempelajari tentang gaya dan juga teks fiksi. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah yang pertama, diharapkan kalian dapat mengetahui hubungan gaya dengan gerak. Yang kedua, mempraktikkan macam-macam gaya di lingkungan sekitar. Yang ketiga, menentukan siapa saja tokoh-tokoh beserta sifat dari masing-masing tokoh yang terdapat dalam teks cerita fiksi. Langkah-langkah pembelajaran pada pagi hari ini yaitu yang pertama, membaca teks cerita kelinci dan kura-kura. Yang kedua, mencari tahu siapa saja tokoh-tokoh beserta sifat dari masing-masing tokoh dalam teks cerita kelinci dan kura-kura. Yang ketiga, siswa mendiskusikan jawaban dengan orang tua kalian. Yang keempat, siswa diminta mengamati contoh hubungan gaya gerak. Yang kelima, siswa berdiskusi tentang apa saja contoh hubungan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. Dan yang keenam, siswa mempraktikkan hubungan gaya dengan gerak, yaitu mendorong kursi, bermain ketapel, dan gaya gravitasi bola. Silakan kalian membaca dan memahami teks fiksi tentang kelinci dan kura-kura. Kelinci dan kura-kura. Di sebuah hutan ada seekor kelinci yang sombong dan sangat membanggakan diri karena kecepatannya dibandingkan dengan hewan-hewan lain. Suatu hari, sang kelinci bertemu dengan seekor kura-kura. Ia menertawai sang kura-kura jalannya yang begitu lamban. Kura-kura merasa tidak senang dan menantang kelinci untuk lomba lari. Tentu ini menjadi bahan tertawaan bagi seisi hutan, termasuk sang kelinci. Sang kelinci menganggapnya hanya sebagai lelucon saja. Namun, sang kura-kura memaksanya untuk beradu lari. Sang kelinci akhirnya menyetujui untuk memulai balapan lari dengan keyakinan bahwa ia pasti menang karena ia adalah hewan yang paling cepat di hutan itu. Apalagi jika ia harus melawan sang kura-kura yang terkenal sangat lamban. Akhirnya, balapan dimulai. Sang kelinci dengan sombongnya menunjukkan kekuatan serta kecepatan larinya. Tentu, sang kura-kura sudah tertinggal jauh. Di tengah jalan, sang kelinci merasa bahwa sang kura-kura tidak akan mungkin bisa mengejarnya karena ia sudah meninggalkannya jauh di belakang. Sang kelinci merasa lapar dan saat itu melihat ada kebun wortel. Ia akhirnya memutuskan untuk makan wortel hingga kenyang. Karena terlalu kenyang, ia merasa ngantuk dan memutuskan untuk tidur sejenak karena pikirannya yang sang kura-kura tidak akan pernah bisa mengejarnya. Bahkan hingga malam menjelang. Sang kura-kura memiliki keyakinan bahwa ia harus tetap berusaha. Ia harus berjalan meskipun lamban, tetapi ia tidak putus asa. Ia terus berusaha mencapai garis akhir, bagaimanapun caranya dan seberapa lamanya pun ia harus lewati. Tak disangka, sang kura-kura dengan kegigihannya memenangkan pertandingan dan mengakhiri kisah tersebut. Sang kelinci yang baru saja terbangun dari tidurnya merasa kaget karena sang kura-kura mampu mengalahkannya. Bukan karena kecepatan yang dimiliki oleh sang kura-kura, namun ia dikalahkan oleh karena kegigihan dan pantang menyerah dari seekor kura-kura yang lamban.
Anak-anak, kalian tahu apa itu teks fiksi dan apa itu tokoh? Teks fiksi adalah cerita khayalan yang tidak terjadi sebenarnya. Sedangkan tokoh dalam cerita adalah pelaku fiktif yang dihadirkan oleh seorang pengarang dalam cerita. Kalian tadi kan sudah tahu apa itu teks fiksi. Sekarang silakan kalian mencari informasi teks fiksi tentang kelinci dan kura-kura tersebut. Lalu kalian informasikan hasil pekerjaan kalian bersama dengan orang tua. Anak-anak, dari teks cerita tersebut apa yang sedang dilombakan? Iya, berlari. Sama seperti kita pun juga berlari. Ketika kita berlari, kita menggunakan gaya otot. Nah, gaya dan gerak pun saling berhubungan. Contohnya, ketika kita mendorong kursi ke depan, kita memberikan gaya pada kursi untuk pindah ke depan. Ketika kita bermain ketapel, kita jadi tahu apa itu gaya begas. Dan ketika kita melempar bola ke atas dan jatuh ke bawah, kita juga jadi tahu apa itu gaya gravitasi. Anak-anak, Bapak akan berikan tugas kepada kalian. Silahkan kalian mempraktekkan di rumah tentang 3 contoh yang sudah Bapak jelaskan tadi. Kalian foto, setelah itu kalian kirimkan melalui WA Group. Kesimpulan pada pelajaran hari ini yaitu, yang pertama, kalian menjadi tahu apa itu teks fiksi. Yang kedua, kalian menjadi tahu apa itu gaya. Bapak akan mengirimkan LKPD kepada kalian. Silahkan kalian kerjakan, kalian foto, setelah itu kalian kirimkan melalui WA Group. Nah, bagaimana pembelajaran pada pagi hari ini? Menyenangkan bukan? Kalau kalian mempunyai saran, silahkan kalian kirimkan melalui WA Group. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, dimulai. Selesai.